nama saya Radia Yustin Jawas, siap mengikuti uji kinerja pendidikan profesi guru Universitas Papua. Pandemi ini kita tetap harus menjaga kesehatan kita ya. Jangan lupa 5M itu. Ada yang masih ingat 5M? Apa saja 5M itu anak-anak? Ya, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, habis itu apa lagi? Menghindari kerumunan, bagus sekali, dan mengurangi mobilitas. Ya, jadi harus diingat 5M itu. Jangan cuma 3M saja. Oke anak-anak? Oke, hari ini kita akan mulai kegiatan pembelajaran kita. Tapi sebelum kita mulai, Ibu ingin satu orang memimpin kita dalam doa agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik. Siapa yang bisa membantu Ibu? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum kita melalui aktivitas belajar mengajar kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas perlindungan dan penyertaan-Mu. Kami sudah tiba di sekolah ini dengan keadaan sehat dan selamat. Inilah doa dan persembahan kami dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Baik, terima kasih Eti. Jadi begitu ya, kita sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita harus berdoa dulu agar Tuhan selalu menyertai kegiatan kita hari ini. Ya anak-anak, Ibu absen dulu. Esther, Markus, Amos, Dina. Ada yang tidak hadir? Ya, siapa yang tidak hadir, Fiona? Felix Momai tidak hadir. Kemana dia? Tidak tahu. Yang lain ada yang tahu di mana Felix? Tidak. Oh, jadi mungkin dia bolos ya, tidak ada keterangan. Jadi anak-anak, sekolah itu penting sekali bagi kita ya. Jangan sampai kalian tidak masuk sekolah, ya. Kalau begini kalian sudah baru kelas 10 saja kalian sudah pemalas, apalagi nanti di kelas 11. Jangan pemalas masuk sekolah agar kalian nanti bisa memperbaiki taraf hidup kalian dan juga mencapai cita-cita kalian. Ya, anak-anak, tolong kasih tahu Felix untuk masuk, karena Ibu lihat di catatan sini, Felix ini sudah 2 kali dia tidak masuk di jam pelajarannya Ibu. Ya, oke anak-anak, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena di musim pandemi ini kita tidak pernah mengikuti yang namanya upacara bendera kan? Jadi kita menyanyikan dulu sama-sama lagu Indonesia Raya. Silakan, siapa yang bisa palu? Iya, silakan Pak Mas Omar. Kalian silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Nona, silakan duduk anak-anak. Ya, itu sebagai tanda bahwa kita mencintai negara kita, negara Indonesia. Oke anak-anak, kemarin itu Ibu sakit, terasa sakit perutnya Ibu. Kalian pernah sakit perut kah? Pernah. Siapa yang pernah sakit perut? Angkat tangannya coba. Pasti semua ya. Semua pernah sakit perut. Kira-kira sakit perut itu karena apa? Kalian sakit perut itu karena apa?
Ada yang tahu? Oh iya, kenapa sakit perut Mama? Terlambat makan. Karena terlambat makan. Iya betul, mungkin kita sakit perut karena terlambat makan. Bisa. Ada lagi kira-kira sakit perut? Iya, karena somad. Makan makanan yang pedis sehingga kita sakit perut. Benar sekali. Ada lagi mungkin? Iya, Markus, silakan Markus. Karena bakteri, karena bakteri pada makanan. Makanan yang Markus makan mungkin basi ya, makanan basi. Ada bakterinya atau kurang bersih ya Markus. Tapi bagus sekali, tepuk tangan untuk Markus dulu. Karena Markus sudah mengaitkan yang telah kita pelajari. Ya, kita sudah mempelajari tentang itu. Jadi Markus sudah mengaitkannya dengan mata pelajaran yang minggu lalu. Oke, jadi seperti yang minggu lalu Ibu sudah katakan bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang peranan bakteri pada kehidupan. Ya, salah satunya itu tadi dibilang sakit perut karena bakteri, sakit perut karena terlambat makan, karena pedis, ya. Tapi ini kita kaitkan dengan yang telah kita pelajari yaitu karena bakteri. Ya, untuk mengetahui pemahaman awal kalian silakan keluarkan kertas. Ibu mau kasih kalian pretes. Pretes ini dikerjakan cuma 5 menit. Ya, ada 5 soal, kalian kerjakan 5 menit. Dijawab dengan cepat, ya. Kerjakan soal ini selama 5 menit. Sudah? Lagi 1 menit. Sudah, yang sudah bisa dikumpul dulu. Bisa dikumpulkan yang sudah. Ya, ketua kelas bisa ambil teman-temannya yang sudah. Sudah semua ya. Ingrid, Yovana atau Mai? Yang mana Yovana? Yovana sama. Oke. Sudah ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sakit perut. Markus bilang sakit perut itu disebabkan oleh bakteri. Jadi betul sekali ya. Ada satu bakteri yang menyebabkan penyakit kita sakit perut. Ya. Bakteri itu kalau banyak jumlahnya di dalam perut kita terasa sakit perutnya. Kalau dia normal jumlahnya tidak sakit. Seperti itu ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang peranan bakteri. Bakteri itu ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Termasuk tadi membuat kita sakit perut itu. Itu peranan yang merugikan. Kok menguntungkan? Merugikan. Membuat kita sakit perut itu adalah peranan yang merugikan. Hari ini kita akan mempelajari peranan monera atau peranan bakteri pada kehidupan dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah kalian dapat menganalisis peranan menguntungkan bakteri bagi kehidupan dengan benar. Yang pertama, yang kedua, melalui studi literatur dan berdiskusi peserta didik kalian mampu menganalisis peranan merugikan bakteri bagi kehidupan dengan benar. Lalu yang ketiga, ini tujuan pembelajaran dengan indikator keterampilannya ya. Secara berkelompok, kalian dapat mengkomunikasikan peranan bakteri bagi kehidupan dengan benar. Dan yang terakhir, kalian dapat membuat poster atau himbauan cara agar terhindar dari bakteri dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu mempunyai video tentang salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Mari kita lihat. Berapa banyak dari kalian yang tahu apa sih kata dari TBC? Jika kalian selalu mendengar peringatan mengenai penyakit TBC, kalian juga harus menonton. Bisa didengar? Mulai dari belakang. Ini dia membahas tentang TBC. Ada yang tahu tentang TBC itu apa? Ya, bagus sekali Dina. Tuberkulosis. Ya, kelas sedikit karena masker kan udah tutup kita ke mulut toh. Jadi soalnya kelas sedikit. Tuberkulosis. Ini. Dan cara mencegahnya. Lalu, bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut?
manusia. Ya, selain mengakibatkan penyakit pada manusia, bakteri juga mengakibatkan penyakit pada hewan dan tumbuhan. Untuk membahas materi ini, Ibu minta kalian bergabung bersama kelompok kalian karena Ibu sudah membuatkan LKPD-nya. LKPD untuk kalian bahas. Ingat tetap menjaga jarak ya. Silakan bergabung bersama kelompok kalian yang sudah Ibu bagikan. Didiskusikan. Kalian bisa menggunakan berbagai sumber belajar yang kalian punya. Ibu kemarin sudah kasih bahan ajar. Itu kalian bisa pakai atau Ibu bagikan buku paket dari sekolah. Ada yang mau bertanya? Untuk kegiatan terakhir di LKPD tersebut, kalian diharuskan membuat suatu poster. Poster bagaimana cara kita mencegah kita dari penyakit. Kalian bebas memilih penyakitnya apa saja boleh. Nanti kalian buat poster. Posternya dari aplikasi Canva, ya. Biar kalian gampang buatnya. Di situ sudah ada contoh poster. Kalian tinggal kasih masuk gambar saja. Bisa ya? Bisa kan? Oke, baiklah. Baik, perhatikan di sini. Ibu jelaskan sedikit di LKPD itu. Nanti kalian kan ada yang 4 orang, ada yang 3 orang ya. Jadi kalian harus membagi pertanyaan yang ada di sini. Pertanyaan yang ada di LKPD itu masing-masing bisa saling membantu. Ya. Nomor 1, nomor 2 dikerjakan oleh Esther misalnya. 3, 4 dikerjakan oleh Eti, 5, 6 oleh Nona Bendelina. Ya. Seperti itu. Lalu untuk poster kalian bisa membagi lagi. Siapa yang buat poster? Bisa dimengerti? Bisa. Silakan bisa kalian lihat di buku atau di bahan ajar yang sudah Ibu kasih. Silakan dikerjakan. Waktu kalian 25 menit ya. Sudah? Bisa? Mungkin kelompok 1 dan kelompok 2 ada yang mau bertanya? Tidak? Sudah anak-anak ini? Sudah? Oh, ini maksudnya bakteri itu kenapa dia menyerang sistem pernafasan manusia itu gampang sekali. Karena ukurannya sangat kecil, Pak. Akan didiskusikan. Ini sudah masuk bisa. Oh, jadi yang buat poster siapa di sini yang buat poster? Markus yang buat posternya atau Amos? Ya. Buat sudah ya? Pakai aplikasi Canva-nya. Buka sudah. Yang ini bisa. Sudah dibuka aplikasi Canva. Siapa buat poster di sini? Nona? Oke. Datanya ini kalian pilih apa nih? Oh, kalian pilih pencegahan mencegah penularan TBC. Oke, boleh.
datanya ini kalian pilih apa nih? Oh, kalian pilih mencegah penularan TBC. Oke, boleh. Sudah semua? Ya. Bagaimana? Oh, yang ini. Oke, ini nanti kalian tinggal menjelaskan penyakit COVID perbedaannya itu apa. Kalian bisa di tengah juga. Ya? Ya. Ini sudah? Coba dilihat. Ya, bagus sekali. Oke, waktu kita sudah habis, ya. Pilih satu orang untuk mewakilkan kelompoknya. Persentase ke depan. Siapa yang bisa? Kelompok 1 silakan. Yang lain perhatikan di depan, perhatikan Fiona di depan. Tuliskan 3 bakteri yang membutuhkan manusia. Rhizobium leguminosarum berfungsi bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan untuk mengikat nitrogen dari udara. Ya, nomor 1 yang tadi belakang ada dengan suaranya Fiona. Ya, Rhizobium leguminosarum. Dia bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan. Oke, bagus sekali Fiona, lanjut. Yang kedua, Acetobacter Psyllium berperan dalam membuat nata di rokok. Bagus ya. Lactobacillus bulgaricus berperan dalam pembuatan yogur. Ya, bagus sekali. Stop dulu. Itu tadi ada 3 yang disebutkan oleh Fiona. Apa saja? Rhizobium leguminosarum. Sama-sama anak-anak. Rhizobium leguminosarum. Mantap sekali. Kalian harus membiasakan ya, karena ini bukan bahasa kita, tapi ini adalah bahasa ilmiah. Jadi kalian harus biasakan biar mulut kalian itu terbiasa. Oke, ada yang jawaban yang berbeda dari kelompok 1? Untuk nomor 1 mengenai bakteri yang mempunyai peranan yang menguntungkan. Ya, silakan kelompok 2. Lactobacillus Ya. casei berperan dalam pembuatan keju. Ya, bagus sekali. Lactobacillus casei berperan dalam pembuatan keju. Nomor 2, tuliskan 2 penyakit pada hewan yang disebabkan oleh bakteri. Yang pertama, bedah pada sapi disebabkan oleh bakteri Actinomyces bovis. Mencegah penyakit diare akibat bakteri. Mencegah penyakit diare akibat bakteri. Apa yang dapat kamu lakukan, Fiona? Kelompok 1, Makan makanan dan minum air yang bersih dan kering. dan telah dimasak. Oke, makan makanan yang bersih dan juga air matang. Itu menurut kelompok 1. Menurut kelompok 2, bagaimana? Ya, Esther, silakan bangun. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan, Iya. harus secara diadil dan baik. Ya, ya bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 2. Lalu ada kelompok 3, silakan. Minum air masak dan makanan yang matang, melihat masa kadaluarsa makanan sebelum dimakan dan tidak makan makanan yang sudah basi, berlendir dan berbau. Bagus sekali. Kalau berlendir itu tandanya ada bakteri di dalamnya, bakteri yang sudah bekerja. Itulah yang nantinya bisa menyebabkan sakit perut. Bagus sekali untuk kelompok 3, tepuk tangan. Oke, selanjutnya kita mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang pernah ada di kehidupan sehari-hari kita. Ya, silakan dibaca. Mengapa bakteri bisa menyebabkan penyakit pada sel makhluk hidup? Bakteri dapat menyebabkan penyakit apabila jumlahnya menjadi normal, dia berkembang biak terus-menerus dan menghasilkan racun sehingga dapat merusak sel-sel yang ada pada jaringan tubuh. Sel rusak inilah yang membuat kita merasakan kesakitan. Oke, ada yang berbeda, jawaban yang berbeda dulu. Silakan Somad. Bakteri dapat menyebabkan
penyakit biasanya tergolong dalam bakteri gram negatif karena struktur dinding selnya lebih mampu melindungi dari sistem kekebalan tubuh inang, sehingga bakteri ini dapat terus berproduksi jumlah bakteri yang banyak menjadi parasit pada tubuh karena meresap nutrisi dari tubuh dan menyebabkan penyakit. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jawaban kelompok 3 ini sangat melengkapi jawaban dari kelompok 1. Ya, jadi menurut kelompok 3 bakteri, dia mengaitkan dengan materi yang ibu kasih sebelumnya mengenai bakteri gram positif dan juga gram negatif. Meskipun tidak semua gram negatif itu menyebabkan penyakit ya, tapi benar sekali bakteri gram negatif itu lebih bersifat patogen dibandingkan gram positif karena struktur dinding selnya, dinding sel peptidoglikanya itu lebih mempunyai lapisan-lapisan yang lebih tebal dibandingkan gram positif. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan lagi sekali untuk kelompok. Oke, kelompok 2. Ada yang jawabannya berbeda? Iya, silakan Bapak untuk baca. Ya, bakteri dapat menyebabkan penyakit karena apa? Bakteri yang dapat menyebabkan penyakit adalah bakteri patogen. Bakteri ini masuk ke dalam tubuh biasanya melalui makanan yang sudah bersih atau kurang matang. Jika kekebalan tubuh menurun, maka bakteri dapat dengan mudah menyebabkan penyakit. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Tuberkulosis merupakan penyakit akibat bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang saluran pernafasan. Ya. Mengapa saluran pernafasan manusia sangat mudah terserang bakteri dan virus? Saluran pernafasan sangat mudah terserang bakteri dan virus karena saluran pernafasan merupakan saluran yang langsung berhubungan dengan udara luar. Saat bernafas, udara yang mengandung bakteri dan virus dapat langsung masuk ke sistem pernafasan. Iya, betul sekali. Kenapa seperti itu? Karena kata kelompok 1, karena saluran pernafasan ini langsung berhubungan dengan udara luar ya. Jadi bakteri dan virus gampang sekali masuk. Oke, kelompok 3 mau ditambahkan? Ya, soal lagi. Karena bakteri dan virus yang berada di udara dapat masuk ke dalam saluran pernapasan bersama dengan oksigen yang kita hirup. Ya. Sehingga kalau kita batuk, kita perlu memakai masker agar tidak menularnya ke orang lain. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita harus pakai masker. Ini kenapa kita harus pakai masker? Mencegah virus dan juga bakteri yang ada di lingkungan. Misalnya ada orang batuk di dekat kita, sistem kekebalan tubuh kita ada rendah, ya, bakteri dan virus akan berterbangan di udara. Ketika sistem kekebalan tubuh kita rendah, bakteri itu bisa langsung kita hirup masuk ke dalam. Nanti kita bisa juga tertular batuk dan virus ini. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Oke, selanjutnya Fiona. Bagaimana cara membedakan orang batuk karena menderita penyakit COVID-19 dan batuk karena menderita penyakit TBC? Pada penderita COVID-19, gejala batuk biasanya disertai juga dengan demam dan sesak napas. Gejala tersebut biasanya muncul antara 2-14 hari setelah terpapar virus. Sedangkan batuk akibat penyakit TBC biasanya disertai dengan dahak kental dan kadang-kadang muncul bercak darah. Iya, benar sekali ya anak-anak. Ada lagi mungkin perbedaan batuk karena COVID dengan batuk karena TBC? Kalau COVID disebabkan oleh virus corona, kalau TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. TBC batuknya lebih dari 2 minggu dan mengakibatkan berat badan turun dan bakterinya pada malam hari. Sedangkan batuk COVID batuk tiba-tiba dari kehilangan kemampuan indera penciuman dan perasaan. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Jadi menurut kelompok 2 itu orang penderita TBC berat badannya menurun, pada malam hari dia berkeringat meskipun dia tidak melakukan aktivitas, berat badannya menurun drastis. Sedangkan batuk pada COVID dia kehilangan indera penciuman dan juga indera perasa, ya.
dia tuh sama sekali tidak bisa mencium harum sesuatu atau bau sesuatu tuh tidak bisa merasakan. Itu anosmia namanya. Ya, itu ciri-ciri dari penyakit COVID, batuk pada COVID dengan batuk pada TBC. Itu dia soal yang terakhir ya, soal yang terakhir dalam LKPD kalian. Yang selanjutnya adalah beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk, Fiona. Yang selanjutnya adalah kalian mempresentasikan poster yang sudah kalian buat. Diare bukan penyakit sepele. Tanda dan gejala: mual, muntah, sakit perut, peningkatan frekuensi BAB, feses, encer, dan pencegahan cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan dan sesudah BAB, masak makanan dan minuman hingga matang, jaga kebersihan lingkungan. Ya, bagus sekali. Menurut kelompok 1 ini, diare bukan penyakit sepele. Lihat posternya bagus sekali ya, sangat informatif. Kalian bisa lihat di sini. Bagus sekali presentasi dari kelompok 1, tepuk tangan. Hasilnya juga sangat bagus ya. Gaya hidup sehat dan pencegahan TBC. Ya. Makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sinar matahari membuka jendela agar rumah mendapatkan cukup banyak sinar matahari. Alas tidur, menjemur alas tidur agar tidak lembab. Vaksin BCG, mendapatkan suntikan vaksin BCG bagi bayi baru lahir hingga berusia 2 bulan untuk menghindari TBC. Olahraga teratur dan tidak merokok. Ya, betul. Kelompok 2 menerapkan gaya hidup sehat untuk pencegahan TBC ya, untuk pencegahan TBC. Bagus sekali kelompok 2, tepuk tangan. Cara mencegah penularan TBC: memakai masker dan menutup mulut sewaktu batuk dan bersin, makan makanan bergizi dan bersih, tidak meludah sembarangan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Iya, benar sekali. Kalau ibu mau tanya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, itu contoh perilakunya apa? Mencuci tangan memakai sabun. Habis itu apa lagi? Kelompok yang lainnya. Perilaku hidup bersih dan sehat itu apa saja? Ya? Bagaimana, Fiona? Mandi. Mandi betul. Mandi berapa kali? Mandi 2 kali sehari. Ini bagus sekali ini cara untuk pencegahan penularan TBC. Untuk kelompok. Ya, anak-anak, itu tadi poster yang telah kalian buat. Diskusi kita kali ini, Ibu ingin melakukan penguatan sedikit tentang materi itu. Perhatikan di sini, bakteri itu ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Ya, bakteri itu ada yang menguntungkan dan bakteri yang merugikan. Bakteri yang menguntungkan ada beberapa jenisnya. Yang pertama itu bakteri pengurai atau bakteri saprofit. Ya, kenapa dia menguntungkan bakteri pengurai ini? Coba kalian bayangkan, kalau misalnya tumbuhan mati, manusia mati, hewan mati, itu kalau tidak ada bakteri pengurai ini atau tidak ada organisme lain, apa yang akan terjadi? Akan penuh kan? Penuh dunia ini dengan organisme atau makhluk hidup yang mati. Dia tidak akan kenapa-kenapa, cuma mati saja. Sedangkan kalau ada bakteri pengurai atau saprofit ini, dia akan diuraikan. Hewan yang mati, manusia, tumbuhan yang mati akan diurai. Bisa dimengerti? Bakteri pada usus, misalnya Entamoeba coli. Oke, kita lihat di sini pertama. Dalam bidang pertanian, kita lihat di sini, ada bakteri yang berperan dalam pembuatan tanaman transgenik. Tanaman transgenik ini adalah tanaman yang disisipi gen dari
biologi, pupuk biologi. Contoh bakterinya adalah Rhizobium leguminosarum seperti tadi sudah dibahas oleh kelompok 2. Tumbuhan itu membutuhkan nitrogen, ya, tapi dia tidak bisa menghirup langsung. Jadi dibutuhkan bantuan dari bakteri Rhizobium leguminosarum ini. Sehingga ketika dia bekerja kita lihat bintil-bintil akar ini. Ini bintil-bintil akar bentuknya ya, bulat-bulat seperti ini. Kalau kita iris habis itu taruh di bawah penampang di bawah mikroskop, ya, iris melintang taruh di bawah mikroskop, nanti kita bisa lihat bakterinya. Seperti itu. Bisa dimengerti? Jadi dia menyuburkan tanaman. Oke, selanjutnya pada bidang pangan. Seperti ini yang tadi kalian sudah jelaskan ya, kelompok 1 sudah jelaskan, kelompok 3 menambahkan ada Acetobacter silynum, pembuatan nata de coco. Habis itu Streptococcus lactis, pembuatan apa ini? Selanjutnya pada bidang pada bidang pertambangan ada bakteri yang disebut sebagai Thiobacillus peroxidans. Bakteri ini dapat memisahkan biji logam dari bijinya. Selanjutnya bakteri yang merugikan. Bakteri yang merugikan ini dapat sebagai bakteri perusak makanan, patogen pada manusia, patogen pada hewan, dan juga patogen pada tumbuhan. Patogen pada manusia, ini ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang mengakibatkan patogen pada manusia. Yang pertama adalah Vibrio cholera, mengakibatkan penyakit kolera. Salmonella typhi, penyebab tipes. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang materi kita yang sudah Ibu jelaskan? Contoh bakteri gram negatif yang dapat menyebabkan penyakit. Contoh bakteri gram negatif yang dapat menyebabkan penyakit. Ada yang tahu? Kalian kelompok 2? Tidak tahu? Oke. Contoh bakteri gram negatif yang dapat mengakibatkan penyakit itu misalnya Salmonella typhi, menyebabkan penyakit tipes. Ya. Habis itu ada lagi yang namanya Vibrio cholera. Ini mengakibatkan penyakit kolera. Itu beberapa contoh bakteri gram negatif yang dapat mengakibatkan penyakit. Bagus sekali pertanyaan dari Markus, tepuk tangan dulu. Akan dicatat ya. Lalu oke, baik anak-anak. Itu tadi kita sudah mempelajari tentang peranan bakteri ya. Ada yang mau membantu Ibu dulu untuk menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari? Oh, oke, silakan. Bakteri ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang menguntungkan berperan dalam bidang pangan, farmasi, pertanian, dan pertambangan. Sedangkan yang merugikan dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Ya, benar sekali. Selain menyebabkan penyakit pada manusia, bakteri juga dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan juga pada tumbuhan. Ada yang mau menambahkan? Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri adalah makan makanan yang bersih dan bergizi, hidup sehat dengan berolahraga, membersihkan lingkungan sekitar, dan mencuci tangan dengan sabun. Iya, benar sekali. Tepuk tangan bersama. Jadi anak-anak, itu tadi yang telah kita pelajari hari ini. Kita sudah mempelajari tentang peranan bakteri. Bakteri itu ternyata ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Ya, yang pertama. Yang kedua, peranan itu bakteri yang menguntungkan tadi disebutkan oleh Nona Berberina, yaitu adalah Rhizobium leguminosarum, Lactobacillus casei, dan masih banyak lagi. Lalu dari kelompok 3 dari Somat, dia bilang untuk pencegahan penyakit yang disebabkan oleh bakteri dapat dilakukan dengan cara menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, ya, makan makanan yang bergizi, mencuci tangan dengan sabun, dan juga makan makanan yang sudah dimasak dengan baik dan benar. Oke, benar sekali ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sekarang
Tulis nama, hari dan tanggal. Oke, baik. Sudah semua ya? Ya. Oke, anak-anak. Itu tadi sudah selesai kegiatan kita hari ini. Ibu mau ingatkan dulu, tugas kalian adalah untuk membuat makalah bahas peranan bakteri bagi kehidupan. Bisa dimengerti? Itu tugas kalian. Lalu untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang protista. Jadi kalian ibu minta kalian pelajari dulu sebelumnya. Tentang perkara sebelum kita pulang kita bisa bantu. Ada satu sobat. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, baik. Terima kasih kepada dari kami Institut Keparamu. Terima kasih sobat sudah mengikuti kita dalam doa. Jadi anak-anak terima kasih sudah hadir hari ini. Ingat selalu jaga kesehatan kalian dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita tetap terhindar dari penyakit virus ataupun bakteri. Ya, terima kasih atas perhatian dan kehadiran kalian hari ini. Selamat siang. Siang.